Misteri, ritual tahunan. Mengapa kelangkaan selalu datang tepat waktu? Pernahkah Anda merasa bahwa setiap menjelang Ramadan dan Lebaran, kita seperti masuk ke dalam sebuah simulasi yang sama setiap tahunnya? Pemimpin berganti, teknologi makin canggih, tapi drama harga pangan melejit, dan gas LPG menghilang tetap punya naskah yang sama. Mengapa hal ini seolah menjadi tradisi yang tak tersentuh? Mari kita bedah polanya. Fenomena kelangkaan yang terjadwal. Jika sesuatu terjadi sekali, itu kecelakaan. Jika 2 kali, itu kebetulan. Tapi jika terjadi setiap tahun selama berdekade-dekade, apakah itu masih bisa disebut masalah distribusi? Logika sederhana. Pemerintah dan distributor sudah tahu kapan Ramadan tiba, kalender tidak pernah berubah. Pertanyaannya, mengapa stok selalu kalah oleh permintaan? Padahal persiapannya punya waktu 12 bulan. Apakah ada yang sengaja menahan napas pasokan agar harga melambung di puncak permintaan? Kambing hitam global, konflik Timur Tengah. Belakangan, ketegangan di Timur Tengah sering dijadikan tameng validasi kenaikan harga. Memang benar, konflik di sana mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Namun, mari kita jujur. Faktanya, jauh sebelum konflik terbaru memanas, kelangkaan LPG dan cabai sudah jadi tamu rutin di dapur kita. Anomali, seringkali harga di pasar sudah naik duluan bahkan sebelum efek real dari konflik global menyentuh pelabuhan kita. Geopolitik seringkali menjadi bumper nyaman untuk menutupi inefisiensi birokrasi atau permainan spekulan lokal. Lingkaran setan, permintaan musiman. Ada semacam psikologi massa yang dimanfaatkan. Masyarakat sudah dimaklumi bahwa harga pasti naik saat lebaran. Ya namanya juga mau lebaran, wajar harganya naik. Pernyataan ini adalah senjata paling ampuh bagi para spekulan. Ketika konsumen pasrah, kontrol pasar hilang. Kita secara tidak sadar memvalidasi skema rutinitas ini sebagai sesuatu yang normal, padahal ini adalah kegagalan sistemik yang dipelihara. Solusi cerdas atasi lonjakan harga. 1. Perencanaan data maju. Ilustrasi grafik dokumen menunjukkan. Data konsumsi sebenarnya sudah bisa diprediksi tiap tahun. Pemerintah pelaku usaha punya waktu 12 bulan untuk siap-siap. Artinya, masalahnya bukan tidak tahu, tapi seringnya kurang optimal dalam perencanaan. 2. Anti penimbunan direalisasikan. Terlihat aparat pasar diawasi. Ini simbol penegakan hukum terhadap penimbun spekulan. Tanpa pengawasan, kelangkaan bisa dibuat-buat. Pesannya jelas. Kalau penimbunan ditekan, harga lebih stabil. 3. Kendalikan spekulan mafia pasar. Visual orang dengan uang pengawasan ketat. Ada pihak yang bermain di balik layar. Mereka memanfaatkan momen permintaan tinggi. Solusi. Transparansi distribusi. Pengawasan rantai pasok. 4. Bangkitkan kesadaran masyarakat. Ilustrasi masyarakat yang bersuara. Konsumen tidak boleh pasrah. Mindset wajar naik saat lebaran harus diubah. Karena selama kita diam, pola ini akan terus dianggap normal. Makna besar, gir berputar di tengah. Roda yang saling terhubung itu melambangkan. Semua solusi harus berjalan bersama. Tidak bisa hanya pemerintah saja, atau hanya masyarakat saja. Harus kombinasi. Sistem kuat pengawasan kesadaran publik. Kesimpulannya, lonjakan harga saat Ramadan Lebaran bukan sekadar takdir ekonomi, tapi hasil dari pola yang terus diulang.
kita tidak sedang kekurangan solusi. Kita hanya sering kekurangan ketegasan dan kesadaran. Kalau masalah ini terus terjadi setiap tahun, mungkin yang perlu kita ubah bukan hanya sistemnya, tapi juga cara kita memakluminya. Jadi, kita ini korban keadaan? Atau tanpa sadar ikut menjaga tradisi ini tetap hidup?